Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Bung Firdaus, Ganjar dan kawan-kawan ya mulai berinisiatif gitu untuk mulai saling tempur ya di kawan lama, kawan seiring Jokowi ini udah berpisah jalan Bung Firdaus dan mereka ya seperti halnya sebuah demokrasi, sebuah pemilihan presiden mereka mulai berdialektika dan mulai saling serang, Bung Firdaus. Sebenarnya ini sehat untuk demokrasi kita ya, dan ini akan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pura-pura, Bung Firdaus. Yang kita takutkan, demokrasi diselenggarakan di Republik ini secara sebuah pesta rakyat demokrasi, tetapi elitnya pura-pura, Bung Firdaus. Ini yang berbahaya demokrasi, tapi dari pikiran-pikiran Ganjar, bahasa tubuh Ganjar, dan teman-teman PDIP ini udah mengeluarkan peluru-peluru ya, peluru-peluru walaupun masih peluru-pelurunya kalau di intifadah nih masih ketapel-ketapel Bung Firdaus pakai batu-batu, tapi ini udah mulai menyerang. Peluru Ini karet yang ini. kita harapkan saling menyerang, saling mengkritik dan saling eh, pertukaran ide segala macam ini yang kita harapkan dalam Pilpres 2024 ini. Ya, Bu Meldi. Jadi kalau publik berharap terjadi semacam harmonisasi atau mengatakan bagian dari pembangunan atau bagian dari Jokowi, nampaknya pasca Gibran bergabung dengan Prabowo dan kemudian Jokowi juga seolah-olah melupakan bagian dari PDIP gitu ya. Maka pasangan Ganjar Mahfud itu sudah secara mungkin tidak kita menyebutnya mulai tidak malu-malu lagi, termasuk mengkritik, menyampaikan perbedaan atau apa ya, menyanggah beberapa proyek-proyek atau kemajuan atau ide-ide yang selama ini identik dengan Jokowi, Bu Meldi. Dan itu terlihat dalam pemberitaannya beberapa hari terakhir, mulai dari persoalan jalan tol, bandara, kemudian persoalan yang lain gitu ya. Dan ini menurut saya kita merupakan bagian dari salah satu strategi yang mau tidak mau harus dijalankan oleh Ganjar Mahfud gitu ya, ataupun juga PDIP dan partai yang lain yang mengusung mereka gitu ya, bahwa Jokowi tidak akan bergabung dengan mereka. Jokowi sudah memastikan dirinya bergabung dengan Prabowo Gibran gitu ya, bagian dari politik yang lain gitu, dan tinggal menunggu formalitas saja. Jokowi pasti akan keluar dari PDIP atau paling tidak akan dilupakan begitu ya, karena PDIP sendiri juga tidak berani dengan secara serta-merta mengatakan bukan merupakan bagian dari PDIP gitu. Jadi dinasti Jokowi sudah mengambil jalannya sendiri tanpa basa-basi gitu. Dan saya pikir wajar gitu. Mau tidak mau pasangan Ganjar Mahfud gitu ya harus benar-benar memberikan semacam apa ya, melepaskan dari bayang-bayang Jokowi, karena Jokowi itu sedang membayang-bayangi Prabowo begitu. Jadi mau tidak mau mereka harus memberikan semacam pembeda. Apa yang membuat mereka berbeda dengan Jokowi? Apa yang membuat mereka tidak tergantung dari Jokowi? Dan saya pikir itu yang sesuatu yang baik gitu. Tinggal melihat kira-kira bagaimana mereka menyampaikan pembeda-pembedanya. Satu, kalau kita menjadikan pelajaran begitu ya, bukan hanya sekedar pembeda seperti di awal-awal ketika Anies Baswedan menjadikan bagian dari agen Jokowi gitu ya, tanpa sesuatu yang konstruktif gitu ya. Nah, kita berharap ketika Ganjar mulai melepaskan diksi-diksi yang artinya bukan bagian dari Jokowi, berbeda dengan Jokowi gitu ya, dia juga memberikan semacam justifikasi yang lebih lebih apa ya, lebih 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 bisa diterima publik, bisa ya, lebih lebih realistis gitu ya, sehingga memang ada bedanya gitu. Jadi tiga pasangan ini memiliki ide yang berbeda, memiliki apa namanya perbedaan-perbedaan keragaman, dan itu menjadi pilihan-pilihan kepada publik, Bu Meldi. Enggak, sebenarnya PDIP punya sejarah berbeda ini udah lama, Bung Firdaus. Ya, berapa elit-elit PDIP di awal, Laksamana Soekardi dia berpindah gitu ya. Kemudian juga Arifin Panigoro juga dia berpindah. Kemudian banyak elit yang di kelas tengah gitu juga banyak yang berpindah yang tidak sepaham dengan Megawati gitu ya. Tapi magnet paling besar itu tetap ada di Megawati, Bung Firdaus. Walaupun yang pindah-pindah bikin partai baru, partainya tidak bertahan lama dan lama-lama hilang. Artinya magnet paling besar tetap di PDIP, ya. Walaupun PDIP ini kan sebuah partai yang kaderisasinya terhambat karena Bu Mega selalu menjadi ketum yang tidak bisa digantikan gitu ya. Tetapi secara organisasi, secara ideologisasi dia tetap kuat Bung Firdaus. Nah,
seharusnya ini menjadi sebuah keyakinan kuat Ganjar Mahfud bahwa kita ini kuat secara ideologi gitu ya. Nah, ini akan memberikan kekuatan lebih gitu ya dari mereka untuk baku hantam dalam demokrasi ini supaya benar bahwa PDIP sebagai organisasi politik itu sangat mendarah daging di akar rumput. Representasi PDIP itu ada di akar rumput, ada di darah bangsa ini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi gitu. Nah, berbeda dengan kan di sebelah sana pada partai yang didukung oleh Jokowi ya, Prabowo, Gibran ini kan relatif semua partai itu partai-partai baru Bung Firdaus. Walau yang paling paling lama partainya Golkar gitu ya. Tapi dibanding Golkar, PDIP lebih panjang sejarahnya ya. Kalau kita melihat sejarah partai, artinya ini bahwa ini udah turun-temurun, sebuah partai yang turun-temurun harusnya kuat gitu. Nah, kepercayaan diri Ganjar dan Mahfud harus kita support terus sebagai sebuah diametral atau oposisional yang terjadi dalam sistem pemilu kita terjadi, Bung Pros. Kita tidak mau juga sistem pemilu kita ini tidak semarak, artinya tidak ada sebuah pertengkaran yang hebat. Kita menginginkan pertengkaran hebat dalam pemilu capres kali ini, Bung Firdaus. Ya, betul. Paling tidak dalam tataran ide atau gagasan Bung Meldi ya. Jadi itu yang kita lihat. Makin banyak ide atau gagasan yang ditawarkan, maka makin terbuka pikiran-pikiran publik, makin terbuka opsi-opsi terhadap pembangunan atau pilihan-pilihan program yang bisa diambil. Nah, yang saya lihat memang mau tidak mau PDIP harus melepaskan dari bayang-bayang Jokowi, Bung Meldi. Nah, bedanya Jokowi dengan yang lain, Bung Meldi. Jokowi betul-betul dibangun dari bawah oleh PDIP, termasuk dia diorbitkan menjadi pemimpin penguasa republik ini, Bung Meldi. Beda dengan kader-kader yang lain yang lebih paling tingginya level menteri atau bagian dari bagian dari mediocre demokrasi. Jokowi tidak begitu. Dan itu juga mungkin yang membuat agak memberikan shock kepada PDIP, mungkin juga Bu Megawati dan segala macam. Terlepas di internal PDIP seperti apa. Gitu. Dan saya pikir ini pembelajaran kita bersama, begitu ya, bahwa ternyata ya dinamika politik kita masih mengedepankan kuasa. Orang tidak bicara tentang etika, tentang bagaimana membangun kelayakan konsistensi begitu ya. Dan saya pikir ya buat publik ya kita tidak akan menemukan nanti pada titik apa kita bisa menilai seorang atau dari sisi kepemimpinannya begitu ya gitu. Nah yang kedua gitu yang memang harus dilakukan bahwa mau tidak mau harus segera melepaskan diri dari bayangan Jokowi gitu ya, bahwa Jokowi adalah bagian dari try and error dalam sistem demokrasi kita begitu. Jokowi punya prestasi, Jokowi punya legacy, itu satu hal yang kita bisa amini bersama-sama gitu. Tetapi di balik itu Jokowi juga orang manusia gitu ya, yang punya kekurangan dan punya ambisi dengan keluarga dan anak-anaknya begitu. Mau tidak mau kalau kita lihat PDIP yang seperti Bu Mel dikatakan tadi gitu ya, partai yang kenyang asam garam termasuk intimidasi dan perjuangan adalah PDIP. Berbeda dengan Golkar yang memang dari besar gitu ya, dari awal didirikan sampai dia besar, dia merupakan partai kesayangan yang dibangun dengan penuh segala macam privilege dari masa ke masa begitu. Termasuk juga partai-partai yang lain mungkin ya kalau kita lihat. Nah pada titik ini gitu ya, saya melihat ada satu berkah yang menjadi shock terapi buat PDIP. Satu sisi ini menjadi masukan kepada mereka bagaimana membangun kaderisasi di internal gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang sebagian besar melihat karena figur dari Jokowi sebagai salah satu pilihan mereka bergabung dengan PDIP walaupun mayoritas masih karena bagian dari tradisi gitu yang menjadi pemilih PDIP, tapi di sisi lain juga PDIP dengan segala pro dan kontranya gitu ya, itu juga bisa melahirkan pemimpin atau atau kader-kader yang bisa memberikan opsi-opsi untuk kepemimpinan nasional begitu. Nah, kalau sekarang ada pada figur Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD gitu ya. Nah, bagaimana mereka mengelaborasi apa yang menjadi kelebihan, keunggulan masing-masing baik itu Ganjar atau Mahfud begitu ya. Dan itu berbeda dengan Jokowi. Dan itu yang tidak ada pada diri Jokowi. Nah, nilai-nilai apa? Kelebihan-kelebihan apa? Dan saya pikir itu yang layak mereka elaborasi, mereka sampaikan kepada publik sebagai opsi-opsi pilihan, sebagai bagian dari pilihan pemimpin ke depan, Bung Yadi. Ya, ini kan yang kalau kita lihat ya di PDIP ini, PDIP walaupun kalau kita lihat sekarang sebenarnya
pemimpin daerah di PDIP nggak sebanyak pada masa lalu, Bung Firdaus. Pada 2014, 2019 itu banyak sekali. Nah, alumni-alumni wali kota, bupati, gubernur gitu kan sebenarnya PDIP sangat banyak ya dibandingkan dengan ya yang di sebelah gitu ya, yang di didukung Prabowo Gibran gitu ya. Nah, ini sebenarnya tenaga yang sangat besar. Jadi orang-orang historis di sebuah daerah kalau itu digali lebih lanjut ini akan memberikan efek besar. Karena jangkauan Indonesia yang sangat besar ini tidak bisa serta-merta dipengaruhi oleh satu orang dua orang capres cawapres ya untuk mengunjungi konstituen di situ. Jadi butuh lapis 2, lapis 3 yang mempengaruhi masyarakat di bawah, terutama para alumni kepala daerah, Bung Firdaus. Nah, ini kekuatan dari PDIP. Kalau kita lihat PDIP yang punya kekuatan alumni kepala daerah ini kayaknya PDIP yang paling besar di Indonesia. Ini yang bisa kita ambil. Kemudian orang-orang yang sangat ideologis juga PDIP juga punya stok yang sangat besar ya. Nah, paling inilah yang bisa digali ya, dioptimalkan bagi PDIP. Nah, dari sebelah sana kan sebenarnya kenapa dia bisa begitu kuat ya Prabowo Gibran? Karena logistiknya kuat sekali Bung Firdaus ya. Ini logistik lawan experience ya, lawan orang-orang berpengalaman. Orang-orang berpengalaman melawan logistik. Nah, saya kira ini plus minusnya ada, tapi semangatnya perlu kita dorong untuk Ganjar, Mahfud, untuk tetap di posisinya, untuk tetap bersikap progresif Bung Firdaus, menyerang gitu ya, tidak bersikap bertahan untuk mendapat simpati dari para pemilih. Ya, betul. Ya, PDIP sebagai sebuah partai yang cukup lama, yang cukup kenyang dengan asam garam, memiliki ya beragam keunggulan. Salah satunya dari ideologi mereka yang nasionalis gitu ya, yang notabene itu bisa lebih mengcover semua keberagaman manusia. Kemudian yang kedua, mereka juga cukup punya banyak kader, bahkan kalau Bung Meli katakan tadi gitu ya, alumni atau pejabat-pejabat. Karena PDIP dalam 2 dekade terakhir kalau kita mau coba hitung ya, pasca 2004 Bung Meli, itu mayoritas kepala daerah, cara dari keseluruhan partai-partai yang lain ya, itu antara PDIP atau Golkar. Tapi kalau dalam 10 tahun terakhir relatif banyak dikuasai oleh PDIP. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi prestasi Bung Meldi, walaupun sekali lagi ini tidak menjamin bebas korupsi begitu ya, kita lihatlah dalam survei integritas, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, mayoritas 5 besar atau 10 besar itu diisi oleh kader-kader dari PDIP. Gitu. Dan saya pikir ya ini bisa menjadi salah satu isu yang mereka bisa jual begitu ya. Mereka juga bisa berhasil menciptakan kader-kader yang baik, notabene kalau dibandingkan dengan partai yang lain begitu ya, walaupun belum optimal gitu ya. Kemudian ini bisa menjadi pembeda mereka dengan kelompok-kelompok yang lain begitu. Tinggal bagaimana mengoptimalkannya. Bagi Ganjar Mahfud menjadi dirinya sendiri gitu ya, menjadi bagaimana apa yang mereka kerjakan selama ini kemudian merubah menaikkan escalate gitu ya menjadi isu yang lebih nasional begitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu nilai lebih mereka begitu. Jadi kalau kita katakan tidak zamannya lagi gitu ya, masih mengharapkan dukungan Jokowi dan keluarganya karena semuanya juga politiknya sangat praktis begitu, sangat sangat ya berorientasi pada kekuasaan gitu ya. Tinggal mereka maju gitu ya dengan asumsi bahwa Jokowi adalah masa lalu gitu ya, dan mereka menjadi diri mereka sendiri untuk tawaran-tawaran atau ide-ide bagi pembangunan Indonesia, Bu Nadia. Saya pikir itu jauh lebih memberikan opportunity mereka dalam rangka ya mungkin kalau kita lihat hanya tinggal 3 bulan atau 90 harian dalam rangka Pilpres 2024 nanti, Bung Medi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Medi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.